Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Putri Nur Ramadanti dari kelas B tingkat 1, jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Diet Etika, Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang telah saya susun yang berjudul Pancasila di Era Globalisasi. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan era digital. Yang kedua, bagaimana penerapan Pancasila di era digital. Yang ketiga, apa saja tantangan penerapan Pancasila di era digital. Dan yang terakhir, mengapa Pancasila penting di era digital ini. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian era digital. Nah, dikutip dari laman Kemendikbud, era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sementara itu, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Perkembangan teknologi digital ini dimulai dari perkembangan komputer, kemudian lahirnya internet, dan kemudian munculnya telepon seluler yang diikuti dengan menjamurnya situs jejaring sosial media seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya yaitu poin kedua tentang penerapan Pancasila di era digital. Perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Saat ini hampir tidak ada sisi kehidupan yang tidak terpengaruh digitalisasi. Namun masih banyak pengguna internet yang lalai dan tidak bijak dalam memanfaatkan teknologi digital tersebut, hingga terkadang hal ini dapat menyebabkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pedoman yang dapat membimbing masyarakat agar dapat bijak dalam menggunakan internet. Pedoman yang paling tepat digunakan adalah Pancasila. Berikut adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital. Sila pertama, yaitu membina kerukunan hidup, anti penistaan agama, menghormati dan menghargai keberagaman agama, serta toleran. Sila kedua, mengakui persamaan derajat, sigap membantu, tenggang rasa, junjung HAM, dan kolaborasi. Sila ketiga yaitu cinta tanah air, menghargai kebinekaan, utamakan bangsa, dan persatuan. Sila keempat, utamakan musyawarah untuk mufakat, hargai dan laksanakan hasil musyawarah, serta hargai pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima yaitu bekerja keras, hormati hak orang lain, peduli mengurangi penderitaan orang lain, dan bergotong royong. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tantangan penerapan Pancasila di era digital. Nah, penerapan Pancasila di era digital ini yang awalnya bertujuan untuk membangun karakter positif dalam masyarakat Indonesia tentunya menemui banyak sekali tantangan. Salah satunya yaitu adanya arus globalisasi, masuknya budaya asing ke Indonesia, dan mudahnya menyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, masih banyak lagi tantangan-tantangan yang dihadapi. Poin terakhir yaitu poin keempat adalah tentang pentingnya Pancasila di era digital. Di era serba digital ini sudah seharusnya kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup, karena dengan adanya Pancasila kita dapat lebih bijak dan dapat membatasi diri dalam menggunakan internet dan media sosial. Oleh sebab itu, Pancasila sangatlah penting di era digital ini. Berikut adalah beberapa alasan kenapa Pancasila dianggap penting. Yang pertama, menjadi landasan untuk menolak dan menerima budaya asing. Yang kedua, menjadi penyaring masuknya ideologi asing ke Indonesia. Yang ketiga, menjadi identitas negara. Yang keempat, menjadi ruang untuk saling terhubung dan berinteraksi untuk membawa pengaruh nasionalisme, dan masih banyak lagi. Nah, dari poin-poin yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh, serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sementara itu, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Teknologi digital membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Dampak negatif datang dari pengguna yang lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pedoman agar dapat mengatur dan membangun karakter positif dalam setiap diri pengguna teknologi digital. Sebagai bangsa yang berideologi Pancasila, kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman di era digital ini. Demikian makalah yang saya buat ini. Dengan adanya pembahasan tentang Pancasila dan era digital, saya harap pembaca sekalian dapat memahami lebih lanjut tentang Pancasila di era digital dan dapat memanfaatkan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa disertakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.